أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أهلا وسهلا di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf sesuai amanah Maulana Syekh Abdul Qadir. Kita masuk kepada pembahasan makharijul huruf secara tafsil, ya, sesuai dengan manhajiyah beliau tatbiqan wa nadhran. Hari ini kita masuk nazari, praktek dan teori. Hari ini teorinya di kitab Tajwidul Huruf. Baik. Sekarang di makharijul huruf harful dhad di halaman 83. Baik. Fadhal Syekh Fauzan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Harfud dhad makhrajuha min hafatil lisani ma'a ma yujawiruha min al-adrasil 'ulya. Kayfiyatun nutqi biha yajibu mura'atu jarayani sawti wa habsin nafasi 'inda nutqi biha ma'a mura'ati sifatil isti'la. الدليل من الجزرية والضاد من حافته الولية للضراس من أيسر أو يمناها. صفاتها الاستعلاء الاستطالة الإطباق الجهر الرخاوة الإصمات. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضاد makhrajuha min hafatil lisan. Mana hafah? Nah, kalau ini lisan, ini hafah. Ini hafah. Pinggiran lidah itu, kanan dan kiri itu hafah. Sebelum yang melingkar. Sebelum ni ya. Ini taraf. Ini hafatil lisan. Ya, hafatil lisan. Ma'a ma yujawiruha min adras. Mana adras? Geraham atas. Adrasil ulya itu geraham atas. Jadi pinggiran lidah dengan geraham atas. Memang nanti aisara au yumnaha, boleh di kanan ataupun di kiri tergantung periwayatan. Kita mengambil riwayat dari Maulana Syekh Abdul Qadir dua-duanya, kanan dan kiri. Bagaimana cara pengucapannya? Yajibu mura'atu jarayanus saut. Harus yang pertama sekali ketika dikatakan yajibu mura'ah, berarti tabiat aslinya pada dhad itu mengalir suara. Dari sudut pandang mengalir suara itu disebut rakhawah. Tapi kalau dari segi kita melihat suara yang bentuk jenis seperti itu namanya istitalah. Nah, wa habsun nafas. Dhad tidak mengalir nafas, tertahan nafas. Nah, wa habsun nafas inda nutqi biha, ketika mengucapkannya. Makanya hati-hati, jangan wala dha mengalir nafas. Hati-hati. Ma'a mura'ati sifatil isti'la, dan kita harus menjaga selalu sifat isti'la pada dhad. Baru kita tengok contoh. Contohnya, nampakkan istitalahnya dulu. Karena sifat istitalah, sifat rakhawah pada dhad itu sifat zat. Bagaimanapun kondisinya, baik dia sukun ataupun mutaharrik, dia tetap nampak. Cuman ketika sukun lebih panjang. Bo.
Bui, bui, bu. Nampakkan istitolahnya baru muncul. Kalau ketika dia berbaris dhammah. Bu, bu, el. Nah, makanya ketika mengucapkan misalkan di dalam surat Al-Fatihah, wala, wa dengan lam mesti seimbang. Baru dimasukkan kepada istitolah dhad. Wala, bukan walau, walau, la, wala, dhallin, ya, dhallin. Itu contoh pada dhad. Ketika dhad juga sukun misalkan fil ard, jangan ada di ujungnya keluar angin, mengalir nafas, karena dia inhibasun nafas. Bo, bi, bu, fil nah ini sifat istitolah yang khasah pada dhad. Ya, nanti kita jelaskan pada sifat istitolah secara khusus. Nah, bagaimana proses istitolah itu? Nah, bukan di sini tempatnya di sini makhraj. Nah, sama siapa dia mutajanis? Tidak ada, berdiri sendiri dia. Nah, itu dalilnya wadad bin hafatihi idwaliya. Di adras min aisara au yumnaha. Nah, jadi Imam Jazari mengambil seluruh periwayatan itu sehingga tidak terbatas pada satu periwayatan. Nah, baik. Sifatnya isti'la. Nah, kita lihat ketika dhad kita ucapkan, ketika dhad kita ucapkan dha, maka tekanan suara kita ke langit-langit atas, tapi tidak masuk ke hidung, ke langit-langit atas. Bo, 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 kubbatul hanak. Kita arahkan ke langit-langit atas. Nah, itu proses itu disebut dengan istitalah. Isti'la. Sedangkan istitalah, dia ada tekanan suara ataupun angin yang menolak ujung lidah kita yang tertempel di langit-langit sehingga bergeser. Makanya secara lughatan disebut imtidad. Ya, memuai, bergeser dia. Karena apa? Ada tolakan angin yang kuat di belakang lidah kita. Bergeserlah makhrajnya itu hampir dekat dengan ujung gusi. Tapi tidak moncong. Bo, bi, bu, bo, buka, bo dengan bo, la, bo, bi, bu, penting sekali dilatih pada huruf dhad ini, diperhatikan istitolahnya. Lalu dia bersifat itbaq. Kalaulah seandainya dia bersifat infitah, ya, nanti definisi daripada itbaq tengok sendiri di kitab. Saya kasih pemahaman. Ketika dibuka, dha, lidah kita ini, dha. Ini kalau begini bentuk dhad itu infitah. Tapi lidah kita menempel ke atas, bergantung tidak menempel. Begini lidahnya. Dha,
Ada bolongan tengah ni. Bo. Bo. Tidak ba. Ba. Coba tengok. Dia kita gabung sekarang ada infitah dengan isti'la. To. To. Kho. Kan enggak kita bilang ni. Kho. Ada. Kho. Enggak. Tapi kalau kebalikannya, dot kita buat isti'la dengan infitah. Ba. Ba. Enggak. Bo. Bui. Bu. El. Jelas ya yang mana sifat itbaq pada dot. Untuk apa kita tahu sifat itbaq pada dot? Ketika ada kesalahan pada dot, kita tidak menghukum dot secara umum. Di sinilah kita bisa periksa. Jadi seorang al-muqri, dia percis seperti dokter. Dia bisa mendeteksi, kesalahannya di sini, dia enggak hukum semua. Ketika makhrajnya dia betul, dia tengok sifat ni yang kurang. Jadi dia arahkan langsung ke sifat itu sehingga cepat bisa diperbaiki. Lalu al-jahru pada dhat, dia punya sifat al-jahr. Jahar itu tertahan nafas. Inhibasun nafas. Itu sifat jahar. Enggak ada mengalir nafas. Enggak kita ucapkan la. Ar-rakhawah. Jelas terdengar. Suara yang mengalir ada pada dhat. Al-ismat, berulang kali saya mengucapkan, sifat ismat tidak ada pengaruh di dalam ilmu tajwid. Dia ada sifat tambahan. Menunjukkan sifat huruf yang mempunyai sifat ini, hurufnya thaqil, berat. Coba tunjukkan sifat ismat pada huruf, tak bisa. Kalau kita bilang tunjukkan sifat isti'la pada huruf dha, bisa. Bo. Tunjukkan itbaq, bisa. Tunjukkan sifat ismat, tak bisa. Tak ada wujudnya yang nyata di i'tibar. Tamam. Terus. Al-akhta'. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الضاد. الأول ينطق البعض الضاد ضاء لأنهم لا يعتمدون على حافة اللسان عند النطق بها، بل يعتمدون على رأس اللسان مع أطراف الثنايا العليا وهو مخرج الضاء، ونطقها بهذا الشكل لا يجوز في كلام الله لأنه يغير المعنى الذي أراده الله. فمثلا إذا نطقنا ولا الضالين بالضاء لكانت بمعنى الدائمين، والضلال بالضاد ضد الهداية، وهذا لا يجوز. الثاني إبدالها دالا، وذلك بأن يخرجها من مخرج الدال فتخرج دالا مفخمة مثل تفيدون ونظرة. الثالث قلقلتها، والسبب في ذلك عدم تحقيق صفة الرخاوة والاستطالة فتصبح كالتشديد مثل وقضبا. الرابع إخراج الغنة معها مثل فمن الله. الخامس إدغامها بما بعدها مثل أفدتم عرضتم. Tamam. Al-akhta'u syai'ah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya. Allati taqa'u 'inda nutqi biharfi dhad, yang sering terjadi ketika pengucapan dhad. Yang pertama apa? Yantiqul ba'd, sebagian para qari membaca dhad itu dha. Kenapa? Karena isti'mal dia bukan hafatul lisan tapi taraful lisan. Walallah. Bukan dihafah. Bukan di sini dia. Tapi dia ucapkan dari taraful lisan. Walallah. Walallah. Agak mirip memang. Tapi jali salahnya itu. Kenapa? Berubah huruf.
Walau. Dari sini mulai, dari rahang atas nih. Walau. Jangan mulai dari depan. Walau. Kenapa mengucapkan seperti dhat? Li'annahum la ya'tamiduna ala hafatil lisan. Karena mereka tidak mengeluarkan huruf dhat dari pinggiran lidah inda nutqi biha, ketika mengucapkannya. Bal ya'tamiduna ala ra'sil lisan. Nah, ini saya bilang tadi. Dia berpegang pada apa? Ra'sul lisan. Ujung lidah ini. Bukan di hafah. Sehingga makhrajnya salah. Nah, ala ra'sil lisan ma'a atrafis thanaya al-ulya. Ini makhraj daripada dhat, bukan dha. Wa huwa al-makhraju ad-dha. Wa nutquha bihadha syakli, pengucapannya dengan seperti ini, la yajuzu fi kalamillah, tidak boleh. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran sesuai dengan periwayatan. Jadi bagaimana iqra'u kama 'allamtumuh. Nah, li'annahu yughayyiru al-ma'na alladhi aradahu Allah. Karena ini mengubah makna yang dituju, berubah dari tujuan asas, ya. Masalan, idza nataqna walawwallin bidhat, ya, lakanat makna daimin. Dhalla itu maknanya daiman, ya. Tapi kalau walawwa, ya, itu maknanya dhiddul hidayah, lawan daripada hidayah. Nah, wa hadza la yajuz. Coba nengok, salah makhraj berubah makna. Kita menyepelekan, kadang-kadang sebagian daripada orang menyepelekan ilmu tajwid ini. Sama-sama saja beda. Tidak ada sama. Bagaimana berharganya satu titik pada khat, ilmu tulisan khat, begitulah berharganya sedikit suara pada ilmu tajwid. Satu titik pada ilmu khat, ta ditambah satu titiknya jadi sa. Titik kecil, ya kan? Kita tidak melihat dari dia tinta, tapi untuk apa dia di situ. Paham ya? Kita tidak melihat dari suara, tapi suara itu sudah dipakai untuk menjadi huruf hijaiyah yang mewakili wahyu. Di sini duduknya. Kita belajar ini, situ duduknya. Paham kan? Nah, yang kedua, ibdaluha dalan, merubahnya atau menggantinya dengan huruf dal. Waladdo, waladdolli, do, tidak do tapi do. Bi ayyukhrijaha min makhrajid dal, dia mengeluarkan pada makhraj dal. Fa yukhriju dalan mufakhama, dia keluarkanlah dal yang tebal. Waladdo, do, tufidu, du. Aslinya tufidu, bu, dia ucapkan du. Hal yang seperti ini di dalam nazari menjadikan, kalau duduk kita pada nazari seperti ini, menjadi tanbihat, pengingat. Tapi maklumat itu akan kuat ketika tatbik. Di dalam tatbik tidak boleh diam saja. Kalau gurunya diam, tanya. Kalau gurunya tasih, pegang amanah itu. Ketika gurunya mentasih yang lain, lihat bagaimana tasih. Saya kalau duduk di sini tasih orang, Syekh mentasih yang lain, saya suruh berhenti dulu. Bentar. Saya lihat bagaimana pengucapan sampai sekarang.
Kenapa? Karena itu periwayatan yang sebenarnya. Musyafahah sebenarnya. Bagaimana beliau bagaimana beliau mentahlil? Mentahlil itu titik kesalahannya dan bagaimana merubahnya. Itu tidak dapat di kitab. Itu dapatnya di taujihat guru. Disitulah penting talaqi. Tamam? Ataupun yang ketiga, qalqalatuha. Ya. Sebabnya kenapa? Kenapa kita jadikan dot ini berqalqalah? As-sababu fi dzalika adamu tahqiqi sifatir rakhawa wal istitalah. Kita tidak memberikan sifat istitalah dan sifat ar-rakhawa yang benar. Al-istitalah wal rakhawa ghairu muhaqqaqah. Sehingga menjadi seperti bertasydid. Wa jangan terpengaruh istiqalah dot di awal ba. Bersihkan dulu akhir sampai akhir. Wa qadda. Jelas ya? Lalu yang keempat, ikhraju al-ghunnah minha ma'aha. Mengeluarkan ghunnah beriringan dengan dot. Ini kenapa terjadi? Karena dot itu dia bersifat isti'la. Ya. Fa, buka dulu fa-nya lepas. Fa baru masuk istitalah dot. Bukan fadlullah. Balikkan ke makhraj dot. Fadlu, tipiskan lamnya. Fadlu. Nah, itu perlu amal, perlu syughul itu. Gerak. Yang mana fa makhrajnya, dot pindahkan ke makhrajnya, lam pindahkan lagi. Tipis, tebal, tipis. Fadlu, tebal lagi setelahnya. Fadlullah. Tapi sebagian ucapkan fadlullah. Kenapa bisa terkadang tidak terperhatikan? Karena kita tidak fokus kepada huruf. Kita fokusnya kepada kata. Fadlullah itu kita fokus. Nah, ini tidak boleh. Tapi yang benarnya adalah fadlullah. Fadlullah. Nah. Yang terakhir, idghamuha bima ba'daha. Ya, memasukkan huruf dad kepada huruf setelahnya. Ya, afattum. Tidak masuk lagi afaltum. Dia tidak mengucapkan afaltum. Tapi dia ucapkan apa? Afattum. Dad nak mungkin masuk ke huruf lain. Kalaupun masuk dia naqis. Kalaupun kita bilang dia masuk naqis, kenapa? Harfun qawi. Seperti ta masuk ke dalam ta mungkin. Ya? La in basal. Tak habis basat. Basalta. Afattum. La. Afaltum. Arradtum. Bukan arradtum. Khali balak. Hati-hati pada pengucapan
Dad. Cukup ya. Cukup, insyaAllah. Kita masuk kepada pembahasan ta di minggu depan. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Kita berhenti di huruf ta ya. Kita tutup seperti biasa dengan salawat. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.